Halo, kita ketemu lagi ya di dalam pembahasan bisnis ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang pengangguran dan inflasi. Pasti kita semua sudah pernah mendengar ya tentang pengangguran, kemudian inflasi. Nah, apa itu sebetulnya pengangguran dan bagaimana menghitungnya? Ya, serta apa itu inflasi. Nah, di sini kita akan melihat ya istilah-istilah yang digunakan. Ada istilah yang disebut dengan tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Nah, tenaga kerja merupakan penduduk ya yang berada pada usia kerja, yaitu di usia 15 tahun ke atas. Kemudian apa yang disebut angkatan kerja? Nah, angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja. Kemudian bekerja namun sementara tidak bekerja. Dan termasuk juga yang pengangguran. Namun di sini di dalam angkatan kerja itu tidak termasuk mereka yang misalnya sedang sekolah walaupun usianya sudah di atas 15 tahun. Kemudian mereka yang mungkin menginginkan hanya mengurus rumah tangga ya, dan sejenisnya. Ya, jadi yang mereka tidak ingin bekerja. Ya, ini tidak termasuk di dalam angkatan kerja. Kemudian pengangguran. Ya, pengangguran merupakan penduduk usia kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan namun belum memperolehnya. Ya. Nah, untuk menghitung tingkat pengangguran, ya kita gunakan rumus jumlah pengangguran berarti jumlah penduduk usia kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan dibagi dengan jumlah angkatan kerja ya kali 100. Itu merupakan tingkat pengangguran. Nah, sekarang ada istilah tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan ketersediaan dari kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan. Rumusnya adalah angkatan kerja ya dibagi dengan penduduk usia kerja kali 100. Nah, sekarang apa yang dinamakan inflasi? Ya, pasti kita sering nih mendengar kata-kata ini ya. Inflasi itu merupakan suatu kecenderungan naiknya harga barang dan jasa ya, pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Ya, jadi di sini tidak hanya sekali ya, tapi berlangsung secara terus-menerus. Nah, naiknya harga barang di sini menunjukkan ya sama dengan turunnya nilai mata uang. Jadi di sini inflasi dapat diartikan juga sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nah, apa akibat dari inflasi? Ya, akibat dari inflasi di sini akan menurunkan daya beli masyarakat. Ya, karena secara real ya nampak bahwa tingkat pendapatannya akan menunjukkan penurunan. Ya, namun hanya secara real ya, karena kaitannya dengan naiknya harga barang dan jasa. Kemudian apa sih sebetulnya penyebab dari terjadinya inflasi? Di sini penyebabnya adalah pengangguran yang rendah di sini ya akan menarik inflasi ke atas atau yang disebut dengan demand pull inflation. Dan sebaliknya, jika pengangguran tinggi, maka akan menarik tingkat inflasi ke bawah. Kemudian penyebab inflasi yang kedua yaitu adanya guncangan penawaran yang semakin memburuk ya. Misalnya karena terjadi kenaikan harga minyak dunia
Nah, di sini menyebabkan inflasi naik, yang disebut cost push inflation. Ya, sedangkan guncangan penawaran yang bermanfaat, ya, misalnya persediaan minyak melimpah, ya, sehingga harga minyak turun, ya, menyebabkan turunnya inflasi. Nah, demikian penjelasan tentang pengangguran dan inflasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.